eh, kita selaku komponen masyarakat ini, harapan kami pada eksekutif, legislatif, masyarakat, bahwa marilah kita peraturan ini tidak hanya tidak hanya sebagai tulisan di atas kertas, dan kita ini betul-betul mentaati peraturan bukan karena paksaan, bukan karena bukan karena takut, itu jangan. Jadi kita mentaati peraturan itu betul-betul karena kesadaran kita, jadi kesadaran masyarakat dan sebagainya. Sehingga kalau sudah dianggap itu sadar, tentunya kami memahamilah dalam satu tim itu bisa merawat dalam aturan itu sendiri, sehingga kita bisa bersinergi antara eksekutif, legislatif dengan masyarakat itu selalu bisa menjaga bahwa peraturan inilah yang patut kita hormati, patut kita jalankan. Saya kira gitu. Halo Empower, selamat datang di podcast Suara Rakyat sama Fanhar sekarang. Dan demokrasi itu memang membebaskan kamu. Kamu jadi punya banyak pilihan, kamu mau ngapain aja bisa. Tapi tetap nggak boleh lupa, ketertiban itu tetap nomor satu. Karena ya gimana ya, kita manusia dong. Kalau kita tidak tertib ya berarti kan kita bukan manusia gitu. Manusia ciri khasnya adalah tertib, tapi bebas, tapi tertib. Nah, kita akan bahas itu. Kenapa? Karena pasti ada kaitannya gimana caranya menjaga ketertiban supaya nggak beladrah. Bareng Fanhar sudah ada Pak Sumarjono, Pak Marjono dari Komisi A DPRD Jawa Timur, Pak ya. Benar. Gimana ini, Pak? Kalau kita bilang instrumen yang bisa menjaga ketertiban demokrasi di level lokal. Kalau di level atas kan undang-undang ya, Pak ya. Betul. Kalau di level lokal perda gitu ya, Pak ya. Perda. Nah, pripun itu, Pak? Baik, Mas Waner, terima kasih. Jadi kembali lagi terkait dengan perda. Sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan aturan itu kan secara spesifik itu memang banyak aturan yang harus kita ciptakan atau kita buat. Karena mengingat bahwa kami ini di legislatif itu adalah fungsi utama kami. Jadi fungsi utama kami itu salah satunya itu adalah pembuatan peraturan. Salah satunya adalah perda. Sehingga kalau tadi Mas Wanhar tadi menanyakan kira-kira aturan atau berdasarkan aturan lokal itu bagaimana. Jadi gini, peraturan itu diciptakan atau dibuat karena saya itu legislatif di tingkat daerah atau DPRD Provinsi Jawa Timur, ya harus menyesuaikan dengan kearifan lokal atau lokal atau bahasanya disesuaikan dengan kondisi daerah kita, kan gitu. Nah, karena kita di Jawa Timur, tentunya perda-perda yang kita buat itu harus disesuaikan dengan kondisi daerah Jawa Timur. Saya gitu, Mas. Berarti perda yang dibuat teman-teman Dewan, Pak, itu kan nggak mungkin malah merugikan masyarakat, toh. Ada analisanya, toh, Pak, ada risetnya, toh, Pak. Dan saya rasa kalau ada yang bilang peraturan itu ada buat dilanggar, bukan gitu, Pak ya. Jadi tujuan perda itu dibuat dari kacamata teman-teman legislatif. Itu apa toh sebenarnya, Pak? Jadi begini, jadi kembali lagi kepada kebutuhan daerah masing-masing atau lokal masing-masing, bahwa peraturan itu diciptakan itu guna untuk menata kondisi atau keperluan apa yang ada di daerah kita masing-masing. Contohnya di Jawa Timur. Nah, justru peraturan ini kita ciptakan itu sebenarnya itu kan hanya guyonan belaka bahwa peraturan diciptakan itu adalah untuk dilanggar. Nah, itu kan sesuatu yang saya kira kami sebagai legislatif ini tidak demikian. Jadi peraturan ini kita ciptakan itu memang untuk menata kehidupan dalam segi aspek, tergantung peraturan apa yang harus kita ciptakan. Kalau contoh misalkan ada peraturan yang terkait dengan ketertiban umum, misal ini contoh saja. Nah, peraturan yang kenapa harus diciptakan? Berarti dianggap bahwa ketertiban umum di daerah Provinsi Jawa Timur ini dirasa kurang begitu memadai atau dirasa kurang begitu nyaman. Tidak nyaman buat siapa? Tidak nyaman buat masyarakat secara makro atau secara keseluruhan. Sehingga peraturan ini diciptakan atau dibuat untuk menghalau atau untuk membuat atau mengantisipasi
adalah pelanggaran atau mengantisipasi kesalahan-kesalahan yang ditimbulkan dari masyarakat itu sendiri. Karena tujuannya juga buat masyarakat supaya Untuk hidupnya lebih masyarakat, nyaman gitu kan, peraturan Pak. itu kan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat juga. Dari Menurut masyarakat, Pak Jono. Iya. Berarti ada boleh usul dong kita, Pak. Ini kayaknya perlu diatur deh. Betul, betul. Jadi begini Mas Vanhar, Pak. ya, Betul. Vanhar, ya. Jadi ada teknik atau cara membuat peraturan itu sendiri. Oke. Ya, jadi awal dari teknis atau cara pembuatan peraturan secara otomatis ini hukumnya wajib melibatkan masyarakat. Jadi tidak boleh membuat peraturan daerah itu tiba-tiba sebagai legislatif dengan eksekutif dengan sendirinya langsung membuat peraturan, tidak boleh. Dirembuk dewe tidak boleh, Pak ya? Tidak boleh. Ya, Oke, itu salah menyalahi konstitusi nasional ya. Jadi yang benar membuat peraturan itu melibatkan masyarakat yang bersangkutan atau berkaitan. Contoh tadi dulu kita pernah membuat undang-undang atau membuat peraturan terkait dengan bantuan hukum bagi rakyat miskin. Oh. Contoh ya. Nah, kenapa rakyat miskin itu kan harus dibuatkan peraturan? Nah, kan gitu. Karena di sana perlu bahwa masyarakat miskin itu selalu menjadi ujung tombak permasalahan pidana. Karena mungkin salah satu faktornya tanda kutip ini SDM-nya mereka itu rendah. Ya, SDM-nya rendah. Sehingga atau SDM baik ekonomi itu di bawah, menengah ke bawah. Nah, sehingga pada saat mereka melakukan kesalahan, sehingga begitu dia terjerat hukum, mohon maaf tanda kutip, secara ekonomi dia lemah. Betul. Nah, maka kami sebagai legislatif, karena kami itu adalah wakil dari rakyat, sehingga kita bisa membuatkan suatu perangkat yang namanya perda terkait dengan bantuan bantuan hukum bagi rakyat miskin. Itu contoh kecil. Nah, sehingga pada saat rakyat miskin itu terjerat hukum, maka pemerintah ini juga menganggarkan supaya mereka secara operasional untuk mencari pendamping hukum atau kuasa hukum, itu anggarannya sudah dibantu oleh pemerintah. Nah, pada saat mau membuat aturan, ini melibatkan stakeholder semua, Banyak, termasuk Dinsos, ya, Dinsos, kemudian APH, kita undang secara bersama-sama. Bagaimana kalau saya menyampaikan, kita sampaikan kepada audien bahwa bagaimana bahwa ini ada masyarakat yang mengusulkan untuk bantuan bagi tentang untuk pendampingan hukum atau hukum itu sendiri. Ternyata oh ya sepakat, tidak apa-apa, baru kita ciptakan perda. Tapi kalau itu perda itu tidak ada dukungan dengan masyarakat, ya dan harus tidak diterbitkan, harus tidak boleh, Pak ya. Tetap harus melibatkan masyarakat ya. Wajib. Tapi ketika proses itu sudah dilalui nih Pak Jono, Pak Marjono, betul, tetap akan ada loh yang teriak, wah perda itu tidak peduli pada kebutuhan saya, kan tetap ada gitu. Nah, pripun kayak gitu tuh Pak. Jadi saya sepakat. Memang masyarakat itu banyak yang dikatakan kecemburuan sosial. Contoh sekarang, kami selaku Komisi A akan membuat perda terkait dengan ketertiban umum tadi ya. Nah, kita sudah mengundang, yang kita undang itu tokoh masyarakat, ya. Tapi tentunya kan tidak semua kita undang. Betul. Tapi yang mewakili, yang mewakili. Nah, salah satunya kan stakeholder mungkin dari tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian dari pihak perangkat kelurahan atau desa dan sebagainya. Lah, mungkin ada salah satu masyarakat yang merasa dia tidak ikut dalam hadir atau tidak ikut di dalam instrumen pembuatan perda tadi. Mereka kadang dia merasa kok saya tidak dilibatkan. Nah, kami kan otomatis yang namanya contoh ya, kita melibatkan perangkat atau kita melibatkan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat itu siapa? Misalkan ada ketua RW misalkan. Mereka itu meskipun mereka tidak ada, tapi kan sudah diwakili oleh RW-nya. Oke. Iya kan? Sudah ada lah. Yang namanya masyarakat sudah biasa itu ada. Jadi kadang satu atau dua orang yang merasa mereka tidak dilibatkan, mereka ramai. Tapi insya Allah saya yakinnya bahwa penyusunan perda itu sudah melalui tahapan, melalui mekanisme yang cukup konkret dan itu bisa diterima oleh seluruh elemen masyarakat. Dinamika kehidupan masyarakat, Pak Jono ya. Jadi, betul. Tapi itu jadi menarik sih Pak. Ketika sebuah aturan itu kan saya tuh pernah dengar gak ada aturan yang bisa memuaskan semua elemen masyarakat. Gak ada. Karena pasti akan ada ini aturan dibuat ini untuk kelompok
tertentu, bukan tertentu itu maksudnya kebutuhan yang lebih besar gitu loh. Oh, iya. Ada majority, ada minority, tapi majoritinya ini bukan berarti suku, agama, ras, bukan, tapi Betul. ini kepentingan masyarakat yang lebih besar. Nah, mereka yang merasa tidak terakomodir, ini kan mesti bengok-bengok Pak Warjono ya, mesti rame Iya, kan. betul. Ini teman-teman dewan menyeimbangkannya pripun Pak? Angel loh Pak ini Pak. Ya, jadi begini. Jadi ini yang kita bicarakan otomatis perda yang sudah tercipta atau Betul. sudah terbentuk dengan adanya masyarakat yang penuh kekecewaan dan sebagainya. Kita lihat dulu. Jadi peraturan daerah atau perda kita buat ini tentunya mengatur kepentingan apa dulu. Artinya contoh misalkan ada peraturan daerah terkait dengan beasiswa atau terkait dengan bantuan siswa miskin misal. Nah, otomatis yang berkepentingan ini itu adalah masyarakat yang dianggap itu garis ekonomi menengah ke bawah. Oke. Iya kan? Nah, mereka ada masyarakat yang tidak berkepentingan ini, dia rame. Nah, dilihat dulu background-nya dulu dia. Oh, ternyata mereka itu bukan kategori orang yang miskin misalkan ya. Tapi kok rame ya? Maka dari itu kami selalu sinergitas dengan dinsos atau dengan eksekutif, bahasanya begitu ya, eksekutif, untuk melakukan sosialisasi. Kebetulan di DPR ini juga ada program yang namanya sosialisasi, Mas Farhan. Jadi kita setiap minggu, setiap hari kita sosialisasi kan gitu. Lah ini makanya kita undang mereka untuk kita beri pemahaman. Oke. Kayak gitu. Tantangannya apa Pak bikin perda ini? Kok kayaknya tantangannya adalah gimana caranya mengkonsolidasikan kepentingan ini supaya benar-benar bisa diterima, gitu nggak sih Pak? Begini, kalau kita berbicara tantangan yang namanya kehidupan, itu ada yang pro dan ada yang kontra. Iya. Nah, tentunya kita memahami hal itu, tapi kita dalam merencanakan penyusunan peraturan itu kita harus selektif betul. Artinya kita tidak gegabah bagaimana tingkat pentingnya atau tingkat kualitas daripada peraturan ini benar-benar untuk mendukung rakyat atau tidak. Ini harus kita anukan dulu, kita lihat dulu. Kalau betul-betul peraturan ini dibutuhkan oleh masyarakat dan diperuntukkan masyarakat, maka segera kita terbitkan. Kalau orang yang minoritas tadi atau orang yang dianggap mereka itu selalu berkuar-kuar, dianggap itu tantangan, ya wajar kita menghargai namanya negara demokrasi. Nah, Dia itu kan dia. punya pendapat, itu pasti. Tetapi saya yakin juga bahwa mereka yang memiliki pemahaman yang lain itu selalu kita beri pendekatan persuasif. Apa sih yang menjadi keluhan dan Oke. sebagainya. Karena toh peraturan ini dibuat ini ya juga, awalnya itu dari masyarakat, teman-teman kamu juga, saudara-saudara kamu juga yang membutuhkan ini. Ya. Apakah kamu tidak mendukung masyarakat ini? Itu dia. Gitu loh. Kan kasihan kalau tidak mendukung. Kalau memang itu urgent sekali loh ya Mas Bara. Saya kira itu Mas Bara. Dikasih pemahaman biar nggak tambah rame gitu Pak. Ini kalau dari ceritanya Pak Marjono, Iya. proses pembuatan perda ini bagus. Betul. Maksudnya tidak mengabaikan masyarakat, Oh, masyarakat tidak. dilibatkan. Pembahasannya saya rasa juga pasti ada kajian-kajian ilmiahnya Oh, melibatkan betul, akademisi loh Pak. Betul. Yang jadi sering rasan-rasan ini Pak. Nah, proses awalnya bagus, proses pengesahannya bagus, aplikasi Pak di lapangan. Nah, tapi nanti dulu itu Pak Marjono. Ya toh, kan kamu sering bilang toh, aturan ada untuk dilanggar karena penerapannya, eksekusinya lemah untuk menegakkannya. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi ya Power di podcast Suara Rakyat. Terakhir tadi kan kita bahasnya adalah banyak loh. Kayak proses pembentukan perdanya itu bagus. Pengesahannya juga keren. Penegakannya beda soal. Biasanya yang kayak gitu tuh perda Trantibum. Ketentraman, ketertiban umum gitu. Bener Pak Marjono ya? Nah, Trantibum itu kan biasanya penegakannya di lapangan ya itu tadi Pak. Jatuhnya aturannya ada buat dilanggar kok Mas, santai aja lah. Yang kayak gini-gini nih loh Pak. Kenapa kok bisa kejadian Pak Marjono? Jadi kembali lagi pada Mas Farhan ya. Jadi peraturan itu awal dilahirkan atau diciptakan atau disusun atau dibuat
ini kan sudah melibatkan stakeholder. Semua kepentingan itu selalu dilibatkan di dalam unsur penyusunan perda itu sendiri. Bahkan setelah melibatkan masyarakat itu secara implisit, kita juga mengundang pakarnya ya. Terus kita membuat naskah akademik, kita membuat universitas yang sudah memiliki kredibel bagus, sehingga mereka profesornya membantu untuk menyusunkan aturan dengan melakukan berbagai kajian. Jadi membuat perda itu enggak cukup 1 tahun 2 tahun. Astaga, lama banget Pak. Lama. Jadi proses ini yang harus kita hormati. Proses. Jadi misalkan akademisi dia melakukan pengkajian, penelitian, kenapa di daerah tersebut harus diciptakan peraturan daerah? Apa sih esensinya kok sampai dibuat? Ya, itu kan baru dikaji dan berarti ini layak lah, baru dilahirkan perda atau rancangan perda, kemudian melibatkan masyarakat secara utuh kan gitu lah, baru kemudian disusun. Nah, sekarang pertanyaannya, sebegitu rumitnya membuat perda, ternyata begitu sudah lahir, ibarat telur sudah menetas kan gitu ya. Gitu kan, Pak. Ternyata implementasinya masyarakat itu banyak yang menolak atau mungkin ogah-ogahan, malah justru dilanggar dan sebagainya. Nah, makanya di sini tergantung yang pertama ini tergantung melihat SDM atau tingkat SDM daripada masyarakat. Kadang masyarakat itu, mohon maaf, dari satu sisi sudah dibentuk tapi masyarakat itu justru melanggar ya. Karena memang yang pertama kita lihat dari sisi SDM masyarakat itu sendiri. Itu yang pertama. Sebagai ujung tombak atau tingkat keseriusan di dalam penegakan daripada peraturan itu sendiri. Itu yang pertama, SDM masyarakat. Kemudian yang kedua, bisa juga daerah tersebut itu mungkin secara anggaran, kami sebagai legislatif, yang fungsi kami adalah fungsi penganggaran, itu bisa juga penganggaran ini dianggap masih kurang kepada pelaksana atau eksekutif. Satpol PP-nya gitu, Pak? Satpol PP terutama kan gitu ya. Misalkan anggaran ini dianggap kurang sehingga dia mengeluh, Pak Dewan, misalkan Pak Legislatif, kami ini kekurangan tenaga untuk mengatasi masyarakat yang sekian banyak, armada kami atau pasukan kami itu hanya sekian. Lah kami kan kurang. Lah untuk menambah pasukan kami butuh anggaran, butuh dana. Lah ini yang jadi juga pemicu. Jadi pemicu daripada tegaknya daripada peraturan daerah itu sendiri kan gitu. Iya. Terus kemudian ada lagi yang kategori sarananya kurang. Dia juga minta anggaran. Satpol PP dia usul pada kami terkait sarana kurang lah. Maka dari itu kami legislatif kami tentunya memberikan anggaran itu step by step. Artinya ada tahapan-tahapan yang harus kita berikan. Kami tidak akan mungkin karena keterbatasan APBD kita dengan adanya 31 triliun ini kan sudah kita distribusikan di semua OPD kan gitu ya. Nah, tinggal nanti Satpol PP di sana punya platform berapa. Nah, disitulah kami tentunya karena keterbatasan anggaran tetap bertahap, tapi kami berupaya, kami selaku Komisi A tetap akan menganggarkan semaksimal mungkin untuk tegaknya peraturan daerah dengan memberikan anggaran kepada terutama Satpol PP. Wah, ini jadi menarik sih. Jadi masalahnya double, Pak Marjono. Double. Jadi kita ini sebagai legislatif ini ya juga ngurusi masyarakat, juga ngurusi eksekutif kan gitu. Di satu sisi bikin perdanya juga. Astaga, bikin perda juga. Habis gitu masyarakatnya ya ngapunten, banyak yang cengkal-cengkal. Ya itu tadi kembali lagi Mas Farhan pada, mohon maaf, standar kutip itu SDM. Betul. Masyarakat ini yang perlu kita bangun. Nah, ini berarti kamu ya, Mawar. Kamu juga jangan cengkal-cengkal, boleh ada aturan jangan dilanggar. Bikinnya susah. Iya kan? Tapi kalau Jawa Timur memang anggarannya untuk penegakan perda Satpol PP itu kurang toh, Pak? Betul. Jadi kalau kita melihat di Jawa Timur ini dikatakan bukan kurang ya, tapi belum maksimal. Belum maksimal ya. Oke. Tapi kami selaku legislatif kami memahami apa yang menjadi keluhan teman-teman OPD atau teman-teman dinas ini selalu kita perhatikan dan kami akan berupaya terus bagaimana untuk bisa meningkatkan pendapatan
Provinsi Jawa Timur juga untuk memaksimalkan yang pada akhirnya anggaran itu untuk memaksimalkan semua OPD yang ada di Jawa Timur. Anggarannya terbatas, tapi ya kalau bisa tetap harus gitu kan. Wajib, wajib. Ya. Jadi kita bagaimanapun secara statistik untuk ke depan selalu kita tingkatkan itu. Anggaran itu kita tambahkan. Toh kita itu kan untuk masyarakat kita juga, untuk rakyat kita juga. Tapi kan Jawa Timur itu luas banget loh Pak. Gitu. 38 kabupaten kota ya. Betul. Itu banyak. Dan luasannya juga saya rasa dibandingkan provinsi lain kita gede banget loh. Betul. Pengawasan perdanya Pak, Gitu. dengan keterbatasan anggaran lah ya. Betul, Kita tidak bisa mengabaikan ada masalah anggaran di situ. Betul, Tapi betul. dengan melihat luasan Jawa Timur, terus dengan kondisi perda-perda yang sudah dibuat, itu sebenarnya penegakan perda yang dibuat di kondisi yang ya aman lah Mas, masih atau malah kurang banget sih Mas, banyak perda yang dibuat untuk dilanggar. Nah itu pripun Pak Marjono? Jadi gini, kembali lagi bahwa perda itu Mas Farhan, perda itu dibuat di masing-masing daerah kota kabupaten. Tentunya dia kan punya perda-perda. Dan di wilayahnya itu dia membuat peraturan yang diperuntukkan juga untuk masyarakat sekitar kota kabupaten bersangkutan. Artinya di kota kabupaten ada perda, di provinsi juga ada perda. Kan gitu ya. Nah, kembali lagi kepada sistem anggaran tadi. Anggaran yang kita maksud ini anggaran yang bersifat untuk provinsi, kegiatan provinsi. Biasanya kegiatan provinsi itu yang paling banyak ini di tingkat-tingkat sosialisasi. Ya, di tingkat-tingkat sosialisasi. Artinya apa? Artinya bahwa Satpol PP yang ada di kota kabupaten, terus kemudian kita kumpulkan, kemudian kita beri pemahaman, kita berikan sosialisasi. Ini anggarannya melekatnya di provinsi. Tetapi pada saat mereka melaksanakan ketertiban atau menegakkan peraturan di daerah masing-masing, maka mereka bertanggung jawab untuk mendampingi atau mengawal peraturan daerah masing-masing kota kabupaten. Nah, di sanalah yang akhirnya kalau kita lihat, kalau di Jawa Timur anggarannya besar, tidak. Jadi di daerah masing-masing itu sudah disiapkan juga APBD masing-masing. Nah, ada yang memang APBD itu untuk kegiatan Satpol PP di daerah kota kabupaten tersebut, dan ada sebagian yang bantuan dari APBD tingkat 1 atau provinsi. Jadi ada yang sharing anggaran. Jadi ada bantuan yang dari provinsi diberikan kepada daerah kota kabupaten masing-masing, dan ada yang daerah diperoleh dari daerah itu sendiri. Jadi ada dua anggaran. Ada lagi juga anggaran dari pusat. Pusat ini yang juga diberikan ke kota kabupaten untuk Satpol PP itu. Jadi ada dua sumber anggaran yang dari pusat, dari daerah provinsi, kemudian dari daerah itu sendiri. Ada dan 3, itu aja masih kurang Pak ya. Masih kurang. Bukan karena minta duit terus, bukan. Ya memang luasan wilayah ya. Misalkan contohnya saja ambil Kabupaten Malang. Ini aja ada 33 kecamatan, bayangkan. 33 kecamatan ini bukan ukuran yang kecil, besar. Ini Satpol PP menyelesaikan atau mendampingi aturan di 33 kecamatan ini kan beda dengan kota yang kecil. Katakan di Mojokerto ada 3 kecamatan, Batu 3. Itu tentunya fungsi anggarannya juga besarannya juga berbeda. Nah, ini menarik sih. Tapi masalah penegakan perda, Pak. Sebenarnya sambatannya Empower itu bukan cuman ada aturan yang bisa dilanggar, bukan cuman itu aja, Pak. Diskriminatif, Pak, kadang. Loh, iku sing gede-gede gak ditindak, aku ditindak akan banyak kayak gitu. Nah, ini teman-teman DPRD memastikan supaya itu tidak terjadi. Penegakan perda ini sama rata tidak diskriminatif. Pripun Pak Marjono? Jadi begini, itulah pentingnya berkolaborasi antara eksekutif dengan APH atau eksekutif dengan legislatif. Pentingnya di situ. Jadi kalau merasa tebang pilih bahasanya ya. Tebang pilih, betul. Sebenarnya itu kan ranah itu masuknya bukan di wilayah legislatif sebenarnya. Kalau ada yang sana ditindak oleh APH, aparat penegak hukum misalkan. Yang di sini kok tidak ya. Saya akan menjamin, saya sebagai legislatif akan menjamin siapapun yang melakukan pelanggaran pasti ada tindakan. Itu pasti ya. Tetapi kalau masyarakat dia merasa ini kita lihat, jadi sebenarnya bukan domainnya dari legislatif ya, domainnya APH. Tetapi kami selalu mendampingkan ini rakyat kami juga. Kami akan memberikan suatu sosialisasi, suatu pendampingan. Apa sih sebenarnya persoalannya yang muncul itu?
Jangan sampai nanti ada tebang pilih. Tapi kalau itu sudah dilihat dari sisi BAP atau katakan dilihat dari sisi tingkat persoalannya, saya yakin APH selalu juga menegakkan hal itu ya. Tapi kalau terkait dengan perasaan mereka kok ditimbang, nah ini kemungkinan ini coba apakah ada oknum yang itu dirasa memainkan situ. Ada lagi begini, Satpol PP misalkan, contoh ya, ini Satpol PP aja. Kita belum masuk ke APH, tapi Satpol PP yang memang dia fungsi utamanya itu adalah menegakkan perda yang ada di daerah, menegakkan perda itulah. Kesalahan yang terjadi di masyarakat, contoh misalnya PKL, ya, pedagang kaki lima, Ya, misal. Tapi seringnya protes mereka ya Pak. Ini kan setelah kita buatkan aturan, ya mereka di sana itu kok boleh jualan, padahal di daerah sini sudah tidak boleh diperjualkan. Ada lagi daerah yang satunya, beri contoh ini, ada satu daerah yang tanda kutip tidak kami sebut nama ya, itu bahwa di wilayah alun-alun itu sudah dibuatkan perda. Pada awalnya itu jualannya itu tidak karu-karuan. Nah, begitu dibuatkan perda, sebagian masyarakat itu menolak. Sudah dibuatkan. Pada awalnya munculnya ya dari pihak masyarakat itu sendiri. Agak rumit ya. Begitu dia minta sampai kajian sampai sekian tahun, terciptalah perda itulah. Ternyata masyarakat akhirnya dia ngeresu loh bahasa Jawanya atau sambatan. Duh, saya dulu belum ada perda, jualan di situ tuh selalu laku. Setelah ada perda, kita malah nggak laku. Di lain tempat, dia seharusnya tempatnya itu agak digeser, padahal digeser hanya beberapa meter saja, itu tidak jauh dari alun-alun. Itu ramenya bukan main. Akhirnya rame lagi kan? Inilah yang harus kita pahamkan. Padahal tadi awal sudah saya sampaikan kepada Mas Farhan. Pola pembuatan peraturan itu, Mas Farhan, itu tidak serta-merta harus langsung membuat peraturan, tidak, melibatkan stakeholder. Wah, ini itu dia. Banyak sekali. Yang termasuk mereka perwakilannya itu kita libatkan. Sudah diajak kok sebenarnya, tapi ketika ditegakkan loh kok gak enak gitu kan ya. Ini berarti menarik sih, karena tadi Pak Marjono mention ada sinergi. Penting sinergi supaya penegakan perda itu bisa lebih oke. Kita akan bahas itu nanti, tapi ya Pak War, jangan kemana-mana, tetap di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi ya Pak War, masih di podcast Suara Rakyat. Tadi kan terakhir Pak Marjono singgung soal sinergi. Iya. Ini jadi menarik buat Vandar karena ya dengan keterbatasan anggaran, Jatim yang luas banget, ini kayak isok sendiri Pak. Salah kabeh pasti kalau sendirian Pak. Loro kabeh pisan Pak gitu kan. Sinergi sama teman-teman Pemprov. Mungkin bukan hanya Satpol PP tapi OPD lain. Aman nggak sih sebenarnya Pak Marjono? Jadi gini, kalau kita kembali kepada historis terkait dengan pembuatan atau penyusunan perda itu sendiri, yang dimaksud sinergitas atau sinergi itu kan tidak hanya legislatif dan eksekutif, tapi legislatif, eksekutif, dan masyarakat. Ini yang paling poin. Yang paling penting itu adalah masyarakat. Karena apa? Masyarakat itu yang punya gawe. Jelas. Masyarakat itu yang menginginkan peraturan itu diciptakan. Karena sebenarnya munculnya peraturan itu, kalau kita lihat ya, jadi fenomena munculnya peraturan itu kan karena gesekan antar mereka sendiri sebenarnya. Jadi bukan kehendaknya daripada eksekutif terus legislatif ya. Contoh sekarang ya terkait dengan ketertiban umum tadi, misalkan di wilayah itu sering terjadi konflik masyarakat ini. Supaya ini tidak terjadi konflik, untuk bisa mendamaikan maka dimunculkan peraturan. Ya. Kan gitu ya. Nah, kalau tidak ada gesekan atau tidak ada polemik, tidak perlu dimunculkan peraturan, itu tidak perlu Mas Farhan. Ya, itu nah, makanya yang dimaksud sinergitas itu harus ketiga komponen ini. Jangan sampai misalkan tiga komponen tadi kan legislatif, eksekutif, dan eksekutif itu bukan Satpol PP saja yang kami maksud. Jadi semuanya, semua OPD yang ada keterlibatan dengan peraturan daerah tersebut. Jadi pada saat kita menyusun perda itu juga tidak dengan Satpol PP tidak. Contoh misalkan kayak tadi saya
contoh PKL gitu Iya, ya. betul, betul. PKL itu kan pedagang kaki lima itu kan di bawah naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Iya. Perindak. Begitu itu kita libatkan. Oke. Wajib itu kita libatkan. Kemudian dengan Biro Hukum, Mhm. kemudian Satpol PP, ya. Kemudian ada lagi beberapa seperti Dinas Koperasi, UMKM dan seterusnya. Itu selalu kita ajak rembuk atau kita kumpulkan untuk membahas tentang pembuatan perda itu sendiri. Nah, maka di sini pentingnya bersinergi itu antara legislatif, eksekutif dengan masyarakat. Nah, masyarakat itu siapa? Ya masyarakat salah satu tadi yang LSM tadi Oke. atau LSM itu kan organisasi masyarakat yang mereka katakan mewadahi. Katakan PKL kan tentunya ada asosiasi PKL, kan gitu ya. Asosiasi PKL pun kan nggak banyak itu. Ya. Ada lagi yang mikro, pedagang mikro dan sebagainya kita kumpulkan. Ya, disinilah fungsinya masyarakat, termasuk ada tokoh masyarakat, tokoh ulama, siapa kita kumpulkan. Wah. Itu sinerginya di situ, Mas. Menarik sih ketika kita Iya. bicara sinergi, ketika pembuatannya aman, Pak. Iya, Pas proses pembuatan aman, dengan masyarakat dilibatkan. betul. Vandar itu kepikirannya gini, kalau untuk penegakan perdanya, Pak. Ah. Kadang-kadang ini kan Satpol PP ngomong sama tokoh masyarakat ngomong, yang didengar tokoh masyarakat, Pak. Karena anggarannya kan ngapunten nggak banyak nih, Pak. Kalau Satpol PP katanya SDM-nya juga kurang, terbatas gitu kan. Jumlahnya juga nggak cukup untuk ngatasi perda se-Jawa Timur. Apa bisa, Pak, kayak tokoh masyarakat itu digandeng oleh teman-teman Pemprov melalui DPRD misalnya, untuk membantu supaya perda ini nggak ada buat dilanggar aja, Pak, tapi bisa beres gitu. Mereka bantu mengimbau, rek, wis ta iki ono aturane, ojo dilanggar gitu. Mungkin nggak sih sebenarnya Pak Marjono? Jadi begini, Mas Ren. Itu yang kita lakukan sampai saat ini ya seperti itu. Oh. Ini teknis di dalam mengawal perda itu sendiri. Sebenarnya perda ini sudah kita lakukan atau kita kawal itu sejak dini, sejak awal diterbitkannya perda itu kita selalu koordinasi dengan tokoh masyarakat, termasuk ketua organisasi masyarakat, dan kita selalu. Jadi begitu ada gap di lapisan bawah atau di masyarakat, maka tokohnya itu juga kita undang. Oke. Pasti kita libatin, kita undang Pak atau Pak Yai atau siapapun tokoh masyarakat. Ini ada warga Anda atau warga saudara yang seperti gini. Ini selalu membuat gaduh padahal ini sudah ada aturan. Tolong kami dibantu untuk bisa memediasi, untuk persuasif kepada yang bersangkutan. Tujuannya apa? Supaya mereka paham. Itu yang pertama. Jadi keterlibatan atau stakeholder itu tadi. Jadi sinerginya itu di situ. Nah, kemudian yang kedua, kita selalu melakukan sosialisasi terkait dengan aturan-aturan di dalam perda itu. Salah satunya kita juga menggandeng tokoh masyarakat itu, kita ajak sosialisasi, kita kumpulkan. Misalkan, terkait contoh tadi PKL, ya seluruh PKL kita undang. Oke. Kita undang, atau 200 orang, kita undang. Walaupun 200 tetap diundang, Pak ya. Loh, kita itu mendatangkan orang tuh minimal 125 sampai 150 itu minimal gitu. Wow. Kita undang, kita sampaikan bahwa ini sudah ada terkait dengan aturannya perda nomor sekian, bla 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 bla. Selalu kita sampaikan. Dan insya Allah selama ini ya memang ada sih 1-2 orang. Nah, ini biasanya kita selalu sinergitas dengan kota kabupaten masing-masing. Contoh, di mana ada kerusuhan atau kasus yang terjadi, misalkan tentang PKL, ternyata ada di Trenggalek misal, ya kita koordinasi dengan Pemkab Trenggalek. Ini ada masalah ini, ayo tak kasih anggaran, kumpulkan orang sosialisasi bersama provinsi dengan daerah, tokoh masyarakat kita kumpulkan, kita berikan sosialisasi, selalu menggandeng dengan sinergi itu tadi. Nah, efektif, Pak. Jadi sampai sekarang alhamdulillah, Mas Warkan, sampai sekarang kita lakukan itu sudah. Jadi memberikan sosialisasi, pendekatan. Berarti mencari solusi juga loh ini teman-teman. Kalau dari ceritanya Pak Marjono ini, karena memang masalah anggaran itu nggak bisa diapa-apain, Pak ya. Nambah itu kan berarti kan harus nambah pemasukan. Nambah pemasukan. Itu tidak mudah gitu kan, Pak. Itu nggak gampang. Akhirnya, iya, itu dia. Nanti pajak mau naik protes kan. Makanya itu tidak mudah. Akhirnya disiasati komunikasi dengan tokoh masyarakat. Ya. Luar biasa sih, Pak. Sisi lain tapi, Pak, ketika penegakan perda itu dilakukan, ada yang bilang kayak gini, wah ini melanggar kebebasan demokrasi saya. Nah,
Ada tuh Pak. Kayak tadi kalau kasusnya yang panjenengan cerita PKL gitu kan. Iya, iya. Mungkin dia ada juga yang nggak ngomong baik-baik kayak Pak tadi sebelum ada aturan saya rame loh Pak. Nah. Pindah jadi sepi enggak, tapi ada yang kayak gini. Loh aku mau jualan di sana, ojo dilanggar hakui. Nah, itu gimana Pak? Jadi gini, kita itu selaku wakil rakyat harus cepat ya terkait dengan merespon apa keluhan masyarakat itu tugas laki-laki di situ. Jadi aspirasi itu tidak hanya didengar gitu loh. Kalau didengar, nah, tingkat pendengarannya pun juga beda-beda. Kadang ada segera merespon, kadang yang ada landai-landai saja. Ya, kita berbicara yang terkait dengan merespon. Jadi percepatan merespon. Jadi begitu nanti itu ada beberapa hal yang tidak diinginkan yang tadi apa ya namanya masyarakat kecewa, mohon maaf, tanda kutip, pasti ada. Jadi dimanapun itu ada golongan-golongan atau personal itu satu dua orang itu yang kecewa terhadap itu ada. Namun kami sebagai legislatif, fungsi kami sebagai pengawasan. Jadi sejauh mana sih sebenarnya peraturan itu diterapkan? Setelah diciptakan dibuat peraturan, maka fungsi kami melakukan pengawasan. Oke. Nah, pengawasan itu tugas kami melakukan pengawasan. Pengawasan apa? Ya pengawasan terhadap implementasi peraturan itu sendiri. Ya, bagaimana peraturan itu diterapkan kepada masyarakat? Apakah sudah sesuai dengan koridor? Kalau memang di dalam penerapan itu yang ada kesalahan itu eksekutif misalkan, pasti kami tegur. Oke. Pasti kami undang, kami ajak komunikasi di mana letak Tapi kalau dia beberapa kali mengalami kesalahan, pasti kami akan sampaikan kepada inspektorat bagaimana kinerjanya. Tapi kalau katakan sudah benar, mekanismenya sudah benar, berarti masyarakat yang harus kita dekati apanya. Jadi saya kira itu. Bukan direpresi Pak ya, didekati ya. Tidak. Kalau direpresi jangan. Suara rakyat, suara kami. Nah. Gitu. Jadi mohon maaf, bahasanya penderitaan rakyat juga penderitaan kami juga. Sama kami ya. kan makin posisi kami ada di rakyat. Itu dia sih. Kalau gitu terakhir ya Pak Marjono, pesan Pak Marjono buat Empower, sama mungkin buat teman-teman bagian dari penegakan perda, biar semangat. Kalau buat Empower, buat masyarakat ini supaya nurut, ojo cengkal-cengkal. Monggo Pak Marjono. Jadi begini, kita selaku komponen masyarakat ini, harapan kami pada eksekutif, legislatif, masyarakat, bahwa marilah kita peraturan ini tidak hanya tidak hanya sebagai tulisan di atas kertas, dan kita ini betul-betul mentaati peraturan bukan karena paksaan, bukan karena bukan karena takut, itu jangan. Jadi kita mentaati peraturan itu betul-betul karena kesadaran kita, jadi kesadaran masyarakat dan sebagainya. Sehingga kalau sudah dianggap itu sadar, tentunya kami memahamilah dalam satu tim itu bisa merawat dalam aturan itu sendiri, sehingga kita bisa bersinergi antara eksekutif, legislatif dengan masyarakat itu selalu bisa menjaga bahwa peraturan inilah yang patut kita hormati, patut kita jalankan. Saya kira gitu, Pak. Itu loh, Empower. Peraturan itu tujuannya itu supaya kita hidup punya aturan ya, punya batasan, gak beladra gitu kan Pak ya. Karena kalau tanpa aturan, wah remuk, pasti gak karu-karuan. Kita harus patuhi itu bukan karena paksaan, tapi karena kebutuhan Pak ya. Karena kebutuhan. Itu dia, supaya hidup itu gak karu-karuan, biar urutannya itu terjaga gitu loh Empower. Kamu wajib share sih, episode ini tuh harus kamu share kemana-mana. Tujuannya apa? Biar nggak ada lagi aturan yang ada untuk dilanggar. Bikinnya angel pertama ya kan, ceritanya Pak Marjono. Bikinnya susah, tahapannya panjang. Yang kedua ya, ben ketoto di tewak dewe yang Pak. Jangan lupa juga like sama subscribe, biar kamu tahu ada apa lagi di podcast episode Suara Rakyat selanjutnya. Anyway, terima kasih Pak Marjono. Insight-nya luar biasa Pak, akhirnya saya tahu ya. Bikin peraturan itu nggak gampang. Ini pengingat sih buat Vaner. Kalau lihat ada aturan, saya mau ngelanggar mikir Pak. Wah ini gawennya angel gitu kan. Saya jadi lebih punya kesadaran. Terima kasih Empower. Vaner pamit, Pak Marjono pamit. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Have a good day. Bye-bye.